Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Badri. Jadi pada kali ini akan membahas laporan tentang Human Resource Data Analytics yang ada dari video YouTube yang sudah ditonton. Pertama, kita akan membahas tentang data analis dan klien. Jadi, kita sebagai data analis itu kita perlu mendengarkan kebutuhan apa yang klien minta. Serta setelah kita mendengarkan, kita juga dapat mengambil langkah penyelesaian kebutuhan yang tepat dan efisien. Gitu. Nah, hubungan kita dengan klien itu, kita memposisikan diri itu sebagai partner, bukan sebagai penyelesaian masalah. Nah, maksud dari partner di sini, kita bisa memberikan value yang lebih tanpa diminta oleh klien, atau eh, contoh lainnya kita juga bisa bertanya dan memahami rencana dari klien untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu. Setelah kita sudah tahu apa yang klien kita inginkan, kita akan memahami data yang diberikan oleh klien. Dan dari data yang kita pahami, kita membuat dashboard sesuai yang klien itu minta. Dashboard dibuat dengan baik. Gitu. Lalu masuk kepada tahap data gathering dan transformasi data. Nah, yang pertama, setelah kita sudah mempunyai datanya, kita akan melihat dan menggali informasi yang ada pada dataset tersebut. Nah, nantinya jikalau kita ada merasa kurang paham dengan data yang diberikan, kita juga bisa bertanya kepada klien kita. Untuk selanjutnya, setelah kita sudah memahami semua data yang ada, kita dapat mengubah atau memanipulasi data pada fitur Power BI, namanya itu Power Query Editor. Di sini kita dapat memilah data, menyeleksi data, mengambil data apa saja yang kita butuhkan, lalu kita dapat memanipulasi data tersebut. Dan di sini juga dari contoh yang ada, data set yang dimiliki oleh klien itu termasuk data yang unik, di mana dia terdapat empat pada satu sheet pada satu sheet Excel itu terdapat 4 tabel. Nah, di situ dengan Power Query Editor kita dapat menggabungkan 4 tabel yang ada menjadi satu tabel gitu. Nah, tentunya pada Power Query Editor ini kita juga harus mengambil langkah yang tepat dalam melakukan perubahan data. Dan nantinya data yang dihasilkan atau final data itu harus dinamis. Karena kita kan akan membuat dashboard dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk data dalam jangka pendek itu lebih mudah dibuat. Sedangkan untuk jangka panjang kan pasti ada penambahan data, ada penambahan fitur, dan lain-lain. Maka data yang kita gunakan atau final data itu harus dinamis. Yang nantinya dapat kita tambahkan atau kita kurangkan tanpa merubah struktur data keseluruhan gitu. Lalu setelah data sudah dikumpulkan, sudah dimanipulasi, lalu kita akan meload data tersebut ke dalam Power BI. Nah, untuk data final data itu kan bisa dibilang masih data yang mentah. Kita butuh data yang nantinya bisa dipakai untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan atau keputusan organisasi. Nah, di sini kita akan melakukan proses namanya matrix. Kita akan membuat sebuah matrix. Matrix itu kurang lebih dia akan menghasilkan nilai. Dia itu sebuah data yang baru yang menghasilkan nilai yang kuantitatif atau dapat diukur. Maksudnya dapat diukur, dia akan menghasilkan mengoperasikan
atau menjumlahkan, menambahkan. Intinya mengubah data dari data set awal yang tadinya masih data mentah, kita operasikan matematika. Kita tambah, kita kurang, kita bagi untuk mendapatkan data yang dapat diukur atau informasi gitu. Nah, di dalam matriks sendiri kita ada yang namanya itu DAX. Jadi ada bahasa pemrograman namanya DAX. DAX itu Data Analysis Expression. Di sini DAX ini digunakan untuk melakukan operasi, memanggil data dan menghasilkan output data. Itu menggunakan DAX gitu. Lalu kemudian setelah kita sudah membuat sebuah matriks, matriks itu kan berupa data. Maka data matrix dan final data itu harus dipisah tabelnya. Jadi kita akan mempunyai dua tabel. Yang pertama, tabel final data itu berisi data-data yang mentah, yang tidak dapat diukur, hanya data saja. Lalu kemudian kita membuat satu tabel baru bernama tabel matrix. Ini adalah tabel yang berisikan data yang sudah dapat diukur, atau dengan kata lain ini adalah tabel data informasi gitu. Nah, setelah kita sudah mempunyai matriks data ini bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Karena di dalam matriks data hasilnya itu berupa sebuah informasi angka, bisa dalam bentuk persen maupun dalam bentuk dalam bentuk angka biasa gitu. Contohnya adalah seperti pada sini terdapat di sini ada dua tabel. Yang pertama ada final data, ini berisikan data-data mentah seperti ini. Ini kita tidak bisa mengukur datanya karena ini masih data mentah. Sedangkan ketika kita sudah membuat sebuah matriks atau di sini diberi nama measure table, di sini terdapat ada persenan. Kita bisa mendivide, lalu kita juga bisa menghitung, kita sum datanya. Lalu kita juga dapat melakukan penambahan atau pengurangan nantinya. Ini adalah contoh dari matriks. Nantinya data matriks ini kita akan panggil ke dalam dashboard gitu untuk menghasilkan sebuah data yang informatif, kurang lebih seperti ini. Nah, dalam membuat sebuah dashboard yang paling penting adalah informasi yang ditampilkan itu sesuai sama yang klien butuhkan. Dan bagusnya, dan yang lebih bagus, kita membuat dashboard itu bisa menjawab banyak pertanyaan dari klien. Pertanyaan yang sudah dipikirkan oleh klien atau yang belum terpikirkan oleh klien. Jadi sudah terjawab di situ. Lalu dalam membuat dashboard juga tata letak widget atau elemen visual itu harus mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan menaruh widget yang dia paling penting gitu. Karena dia dalam bentuk persenan. Jadi ini yang pertama kali dilihat adalah ini. Jadi dia harus ditaruh misalkan di paling atas dan digabungkan seperti ini. Lalu di sini terdapat juga filter. Filter ditaruh di atas agar lebih memudahkan dan gampang gitu. Karena jika filter ditaruh di bawah orang akan mencari dulu. Tapi kalau ditaruh di atas pasti pertama kali orang lihat mata tertuju ke sini. Habis itu kita juga mengkelompokkan, misalkan di sini table, berarti nanti di bawahnya juga table. Lalu di tengah-tengah ada matrix, berarti isi ke bawahnya matrix. Jadi dia dikelompokkan agar mudah dilihat dan mudah dipahami. Gitu. Lalu yang terakhir itu adalah widget atau elemen visual yang digunakan itu harus relevan sama data yang ada. Misalnya data berupa persen-persenan, berarti kita nampilkan dalam bentuk visualnya card. Atau misalkan data yang seperti ini menggunakan table nih, tapi penggunaannya kita gunakan dengan line chart, kan nanti tidak
tidak cocok datanya gitu. Atau misalkan data yang seharusnya pakai line chart seperti ini yang bisa dilihat persentasenya. Nah, kita gunakan dengan tabel. Sebenarnya bisa, cuman kan kurang enak dilihat gitu. Jadi semua yang kita buat itu tergantung sama kreativitas kita dan jam terbang kita sendiri dalam menggunakan Power BI. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.